Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan 11, yang mana ini adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan materi dan lain-lain. Tapi karena materinya sebenarnya udah habis, jadi aku bingung ya mau ngasih apa lagi. Dan mau diskusi juga sorry banget, aku kalau pagi ini nggak bisa gitu untuk ngajar, jadinya aku cuma bisa kirim video. Tapi semoga ini buat refleksi kita, buat tambahan kita ya, buat apa ya, buat bekal aja sih ya, sekaligus juga pengingat buat diri aku sendiri. Nah, jadi sini judulnya hadis dan refleksi diri. Kenapa hadis dan refleksi diri? Pertama, jadi ada di modul FPSB ini, Taklim FPSB, ada beberapa hadis ya, yang mana yang kayaknya ya kita sekedar bahas aja sih, supaya nanti siapa tahu bisa berguna di kehidupan sehari-hari kita ya, karena mungkin kita lebih tahu banyaknya atau tentang materi di Al-Quran kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas hadisnya gitu. Dan refleksi diri ini adalah sebagai pengingat kita juga, dan juga apa ya, muhasabah diri kali ya. Nanti insya Allah akan dibagiin linknya juga untuk teman-teman mengerjakan. Nanti di akhir deh aku ada tugas buat teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja bahas masalah materinya. Karena yang tadi aku udah sampaikan, kita udah habis materinya, dan insya Allah teman-teman juga udah pada ini ya, pandai lah gitu ngajinya, hafalannya insya Allah. Walaupun masih tetap ngapal, tapi materi yang lain insya Allah udah pernah disampaikan. Jadi aku tambahin untuk materi hadis. Pembukanya rada panjang, maaf ya. Oke. Nah, yuk kita bahas hadis yang pertama. Nah, di sini ada niat. Ini coba aku bacain. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini sebenarnya panjang banget ya. Jadi tapi yang biasanya kita ketahui itu cuma sampai manawa doang. Tapi sebenarnya panjang. Famangkan hijratuhu ilallahi wa rasulihi fajratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kuntu hijratuhu lidunya yusibuhu au amraatin aw amratin yungkihuha fahajratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, artinya sendiri itu ini hadis, hadis-hadis yang dibahas ini adalah hadis-hadis sahih insyaallah ya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Nah, di sini adalah kita sering banget ya dengar masalah apa-apa tuh ya tergantung niat kita gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalimat itu yang mengingatkan kita juga, sebenarnya niat kita untuk melakukan sesuatu itu apa. Contohnya kuliah, misalkan niat kita lah yang penting dapet gelar lah gitu, mau nanti ujiannya nyontek kayak atau apa kayak ya terserah aja, yang penting lulus gitu kan. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati banget. Daripada kita cuman capek-capek aja kan gitu kan kuliah tapi niatnya seperti itu, mendingan udahan karena nggak dapat berkahnya ya. Banyak cara untuk kita lulus kayak gitu ya, nggak harus dengan curang dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh kita harus terus memperbaiki niat kita apapun itu. Dan yang aku sering banget lihat itu masalah niat itu adalah yang mungkin kemarin bulan puasa banyak banget yang sebar-sebar kebaikan dan lain-lain kayak gitu ya. Terus ada yang bilang itu mah pansos, itu mah ria dan lain-lain. Nah, ini juga yang harus kita ketahui, bahwasanya ria dan segala macam itu tepatnya tuh di hati masing-masing ya. Jadi jangan sampai kita bersuuzon kepada orang. Kita hanya bisa mendoakan supaya niat orang tersebut mempunyai niat yang baik. Jangan sampai kita menjudge seseorang juga ya, karena nggak enak ya dijudge itu. Coba aja orang ngejudge kita, misalkan kita hanya sekedar nge-share kita lagi di masjid gitu, terus ada yang suuzon ke kita, dia mah pamer doang itu mah gitu kan. Nah, itu kan kurang enak ya sebenarnya. Jadi sebenarnya biarkanlah niat itu menjadi
hak masing-masing ya, niatnya mereka itu mau apa. Cuman kita hanya bisa mengingatkan dan juga melakukan kepada diri sendiri bahwa niat itu harus selalu lurus, jangan yang aneh-aneh gitu ya. Oke, yang kedua tentang larangan marah. Coba aku bacain lah. La taghdab wala kal jannah. Nah, ini kita juga sering dengar ya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan kamu marah maka kamu akan masuk surga. Nah, ini kita ya, khususnya juga aku mungkin sering marah-marah atau apa gitu ya. Bahkan Rasulullah pun bersabda gitu, la taghdab wala kal jannah. Dan kita marah maka kita akan masuk surga. Ada juga hadis, tapi di sini nggak ada hadis yang menerangkan kalau misalkan kita marah tuh harus apa. Kalau nggak salah ada 3. Itu pertama, kalau kita merasa marah itu duduk, lalu kalau misalkan udah puncak banget itu kita wudu. Aku lupa satunya apa, aku ingatnya itu aja. Intinya kalau misalkan kita merasa marah, kita coba duduk, tarik nafas. Terus kalau misalkan benar-benar di puncak banget, silakan berwudu, insya Allah tenang ya. Marah itu manusiawi dan bentuk emosi, nggak masalah itu terjadi, asalkan marahnya yang seperti apa dulu. Apakah sesuatu yang sekiranya nggak harus marah-marah kita tapi marah-marah gitu ya. Nah itu dilihat dulu konteksnya, tapi tetap kita berpacu ya kepada hadis. Kalau kita bisa nggak marah ya kan insya Allah dapat surga kayak gitu ya. Selanjutnya tentang menjaga lisan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hati-hati ya kita yang sering mungkin gak sengaja ngegibahin orang ataupun ngebercandain teman, itu hati-hati. Aku juga sebenarnya orang yang suka bercanda ya sama teman, makanya aku kadang iseng nanya gitu, sakit hati enggak gitu kan, takutnya dia sakit hati. Nah ini karena lisan ini yang kadang secara nggak sadar gitu, bahkan di akhirat nanti pun yang terkunci itu apa? Lisan kita gitu. Semuanya yang berbicara kecuali lisan, karena lisan tuh pandai berbual, membohong, dan juga mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Tidak sadar, kadang orang tidak sadar. Makanya setiap nanti kita mau berbicara, difikirkan dulu supaya nanti insya Allah lisan kita selamat gitu ya. Selanjutnya, memutus silaturahim. La yadkhul jannah qati'un, yakni qati'un rahim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kalau kita bercanda-canda ataupun sampai marahan kayak gitu ya, jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Bahkan kalaupun kita lagi nggak marahan pun, itu kalau bisa sih jangan sampai ya kita benar-benar sampai nggak ketemu lama, kecuali kecuali jarak dan waktu. Dan juga misalkan nih aku sama siapa gitu, temen gitu ya, karena ada slack dikit itu sampai memutuskan silaturahim gitu, itu nggak boleh ya. Kita harus tetap bersilaturahim kepada siapapun walaupun ada sedikit rasa emosi ya gitu ya, tetap harus bersilaturahim, paling enggak sama saling mendoakan supaya mendapat keberkahan dalam hidup. Oke. Selanjutnya, meninggalkan perbuatan sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ti. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini juga banyak jadi perbincangan ya teman-teman. Hal-hal yang tidak bermanfaat itu sangat banyak, dan mungkin malah kita lebih banyak maksiatnya kayak gitu ya, timbang hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini adalah salah satu hadis yang mungkin bikin aku rada tertampar juga ya, karena mungkin aku juga masih sering nonton drakor kayak gitu ya, dan juga dengerin musik dan lain-lain. Karena susah ya di zaman sekarang, hiburan tuh kayaknya asiknya kayak gitu ya.
atau mungkin teman-teman yang masih suka ngapain ya, pokoknya hal-hal yang sebenarnya itu tuh kurang bermanfaat, kita tahu gitu, cuman nggak bisa ngilanginnya. Nggak masalah, yang penting dikurangin kalau menurutku ya. Cuman kalau bisa ya nanti kalau kita udah bisa ngurangin kan hilang gitu ya. Bermanfaat tuh seperti apa, diganti dengan ngaji dan lain-lain kayak gitu. Cuman menurutku sih harus tetap adalah sekali-kali, asal jangan berlebihan, jangan apa-apa hiburan. Kan ada juga hiburan yang lebih bagus, yaitu menciptakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ngaji ataupun berkumpul dengan orang soleh, dan juga menonton video-video dakwah dan lain-lain. Masih banyak hal gitu ya. Selanjutnya, kata-kata baik yang adalah sedekah, wal kalimatul thayyibatu shadaqah. Dan berkata-kata yang baik merupakan sedekah, yaitulah salah satu poin menjaga lisan ya, biar lisan yang kita bicarakan ya itu selalu berbuah baik dan akhirnya bisa jadi sedekah. Makanya ada yang pernah kayak kata-kata gitu, aku pernah dengar. Jadi orang yang, mohon maaf ya, tunarungu dan juga tunawicara dan lain-lain itu malah justru pahalanya lebih banyak, dosanya lebih sedikit, karena ya tidak ada lisannya dikeluarkan gitu, tidak ada kata-kata yang mungkin menyakiti orang, kata-kata yang tidak bermanfaat, ya itu jadi mengurangi dosa gitu. Makanya ya tapi bukan berarti kita harus tunawicara juga, enggak, tapi itu dengan cara kita mengurangi hal-hal buruk ya, kalaupun sudah sering ya dikurangi kayak gitu. Menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Nah, jadi jalan teman-teman ini sebenarnya udah benar ya, berkuliah SMP, SMA, dari TK mungkin ya, itu sudah benar insya Allah orang-orang yang menuntut ilmu. Lah gimana itu orang-orang yang nggak sekolah? Ya asalkan mereka terus mau belajar, itu juga sama menuntut ilmu. Mereka juga misalkan sudah dari kecil sudah mulai bekerja, itu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa? Ilmu bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan, atau bagaimana caranya misalkan mengamen dan lain-lain ya. Itu insya Allah juga kalau misalkan mereka terus mencari berkahnya ilmu, insya Allah ada saja kayak gitu ya, walaupun mereka tidak duduk di bangku sekolah, karena mencari ilmu itu luas. Nah, ini yang terakhir kalau nggak salah, itu adalah tentang kesempurnaan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ini tentang menjaga akhlak. Tadi menjaga lisan, sekarang menjaga akhlak ya. Mungkin banyak dari kita yang sekarang pergaulan sesama jenis lagi, pergaulan dengan lawan jenis itu tuh, dan juga kepada orang yang lebih tua itu tuh kayaknya udah banyak yang kayak nyantai gitu ya, maksudnya kurang etika, normanya itu masih kurang gitu. Nah, sekarang kita bagi orang-orang yang sudah sadar dengan itu, ayo kita menjaga itu gitu, dengan lawan jenis seadanya, dengan orang yang lebih tua juga tetap menjaga akhlak kayak gitu ya. Apalagi dengan orang tua kita yang sudah membesarkan kita ya, dengan saudara-saudara kita mungkin yang sudah membantu membesarkan kita dan lain-lain ya, harus kita jaga akhlakul karimah. Apalagi dengan orang lain yang kita tidak kenal, itu harus. Petunjuk kepada kebaikan, langsung artinya aja ya. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, jadi ini misalkan kita gitu ya, kita nunjukin misalkan nge-share poster tentang pengajian gitu ya, dan sedangkan banyak tuh, ada 10 orang misalkan yang ikut pengajian itu. Nah, jangan salah, Allah itu penghitung yang paling baik ya. Nah, itu adalah kita tuh bisa memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, jadi misalkan kita nunjukin poster sedekah kayak gitu ya, nanti orang-orang yang sedekah di situ ya, kita juga sama insya Allah pahalanya dapat gitu, sama seperti apa yang dia lakukan, karena kita hanya sekedar share itu gitu. Nah, jadi biasakan share hal-hal yang bermanfaat ya teman-teman, jadi supaya orang-orang juga mengikutinya. Beda kalau misalkan kita nauzubillah
nge-share di klub malam misalkan, orang-orang ngikutin juga gitu, kayaknya klubnya asik tuh di mana gitu. Wah itu hati-hati itu malah nanti berbagi dosa ya, ntar malah mereka ikut-ikutan ke klub, kita yang dapat dosanya sama, begitu juga dengan pahalanya ya. Nah makanya nanti di akhir ini aku mau ngasih tugas tentang apa ya, share poster atau share hadis ya, nanti kita bahas. Nah terus ini yang terakhir kalau salah, sikap orang beriman berkata baik atau diam. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah diam. Lagi-lagi lisannya ini, di hadis ini ada udah 3 yang bahas tentang bagaimana kita menjaga lisan gitu. Jadi teman-teman, aku juga benar-benar ngingetin diri sendiri bahwasanya ayo kita menjaga lisan gitu, jangan sampai kita menyakiti orang ataupun bahkan sampai membuat dia tuh nggak ridho gitu atas kehidupannya karena kita pernah menyakiti. Makanya kalau misalkan kita tuh nggak bisa berkata yang baik, udah diem aja gitu ya. Ya udah 3 kali sih ya kita bahas lisan, insya Allah udah ngena banget di teman-teman ya. Jadi insya Allah apapun yang kita lakukan semuanya kalau misalkan berdasarkan hadis dan Quran, itu insya Allah jamin surga itu bisa menjadi tempat kita. Makanya kita harus sering-sering baca nih. Mungkin ada tadi hadis yang familiar atau yang gak familiar, it's okay, aku juga sama masih belajar. Nah kita banyak-banyakin materi seperti ini gitu ya, maksudnya nyari-nyari tentang hadis dan lain-lain supaya kita tahu nih sunah-sunah dan juga sunah Rasul dan juga ayat-ayat Al-Quran supaya kita bisa menerapkan hidup yang lebih baik. Nah tugasnya untuk saat ini udah 16 menit, refleksi diri dan tugas akhir. Nah ini refleksi diri itu nanti aku taruh link itu tentang refleksi diri, insya Allah nanti aku taruh linknya di grup. Refleksi diri itu ya untuk sebenarnya evaluasi buat aku juga dan juga evaluasi buat teman-teman, nanti insya Allah adalah kontennya nanti aku kirim ya. Nah terus tugas akhir, nah ini yang tadi ya kita bahas hadis yang petunjuk kepada kebaikan. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah jadi aku punya tugas, silakan pilih satu hadis yang tadi aku bacain atau hadis apapun yang sahih ya, jangan yang doif. Nah itu dan upload di story WhatsApp atau Instagram. Dan kalau yang punya Instagram sekalian kita temenan lah ya, karena taklimnya juga udah mau habis. Silakan tag di Instagram, tag Instagram aku, nanti aku kasih di di WA ya, tag Instagram aku, atau di WhatsApp juga nggak masalah. Kalau yang nggak punya Instagram itu di nomorku disimpan, terus nanti diliatin, maksudnya di screenshot gitu, atau nomorku disimpan, nanti aku lihat sendiri story kalian. Nah itu jadi pilih aja satu hadis. Jadi misalkan hadis ini ya, sikap orang beriman, nah itu dipilih aja, terus dibuat status. Nah terus silakan dibuat penjelasannya, misalkan atau bentuk ajakan juga boleh. Jadi misalkan yuk kita daripada kita ngomong, misalkan ya di hadisnya nomor 11, yuk daripada kita berbicara yang tidak penting lebih baik diam, misalkan contohnya kayak gitu penjelasannya. Atau menuntut ilmu tuh wajib atas setiap muslim. Nah makanya silakan yuk kita tuntut ilmu yang setinggi tingginya karena itu adalah kewajiban seorang muslim, misalkan kayak gitu. Ada penjelasannya sedikit lah ya. Boleh di desain yang bisa poster, silakan di poster. Kalau nggak bisa juga pakai status biasa juga nggak masalah ya. Oke gitu aja dari aku. Terima kasih banyak teman-teman untuk kisi-kisi ujiannya. Sama sih kayak ujian tulis, terus juga ujian hafalan. Oh ya abis ini yang hafalan, mau hafalan silahkan. Kayaknya kewajiban untuk terakhir kali ya. Sekarang ini hafalan terakhir sebelum minggu depan kita ujian. Nah setelah itu apalagi ya hafalan, habis itu ngaji. Lalu setelah itu nanti ada praktek sedikit ya, mungkin aku minta praktek sedikit. Prakteknya apa yang pernah kita ini aja, kayak tayamum, sholat jenazah gitu ya, yang pernah dipelajarin. Sama mungkin nanti ada kayak apa ya, kosakata ya, mungkin ada itu juga. Udah sih kayak gitu aja ya buat teman-teman semuanya. Semoga bisa selama kita alim ini banyak manfaatnya, dan ya walaupun seminggu sekali bisa dapat keberkahannya lah ya.
Oke, gitu aja, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, nanti insya Allah selengkapnya bakal aku upload di WA juga kok. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.